Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, yang telah menuntun kita, sehingga dengan seizin Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Bumi Didiami. Ayat intinya diambil dari Yeremia 4 ayat yang ke-23 sampai 25. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Keterangannya, pada kedatangan Kristus, orang-orang jahat akan dihapuskan dari seluruh muka bumi, dibakar oleh roh mulutnya, dan dibinasakan oleh cahaya kemuliaannya. Kristus membawa umatnya ke kota Allah, dan bumi kosong tidak berpenghuni. Sesungguhnya Tuhan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Yesaya 24 ayat 1, 3, 5, dan 6. Segenap bumi tampaknya seperti padang gurun yang hancur lebur. Puing-puing kota-kota dan kampung-kampung yang dibinasakan oleh gempa bumi. Pohon-pohon yang tumbang, batu-batu kasar yang terlempar oleh gelombang laut atau dihancurkan oleh bumi itu sendiri, berserakan di atas permukaannya. Sedang lobang-lobang besar menandai tempat dari mana gunung telah dicopot dari tempatnya. Kini peristiwa itu berlangsung memberi pertanda untuk pekerjaan hikmat yang terakhir dari hari pendamaian. Apabila pekerjaan kudus di tempat yang maha kudus telah rampung, dan dosa-dosa Israel telah dipindahkan dari bait suci oleh jasa darah persembahan dosa, maka kambing jantan Azazel dipersembahkan hidup-hidup di hadapan Tuhan. Dan di depan jemaat, imam besar mengaku di atas dia segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Imamat 16 ayat yang ke-21. Dalam cara yang sama, bila pekerjaan pendamaian di bait suci sorgawi telah dirampungkan di hadapan Allah, dan para malaikat sorga serta himpunan orang-orang yang ditebus, maka dosa umat Allah akan ditanggungkan ke atas setan. Ia akan dinyatakan bersalah atas segala kejahatan yang dilakukan dengan dia sebagai biang keladinya. Bumi didiami. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan bahwa pada akhirnya bumi akan ditinggalkan, ditanduskan, dan dosa seluruh dunia akan ditanggungkan sepenuhnya kepada setan, sang biang keladi dari dosa itu sendiri. Dan hanya umat-umat Tuhan yang telah diselesaikan dosa-dosa mereka oleh imam besar itulah yang akan mampu bertahan pada hari itu. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya dan terus menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami dalam setiap perjuangan iman yang kami alami. Bantu kami untuk siap dipakai oleh Tuhan, menuntun lebih banyak jiwa, dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan
Yesus memberkati. Tuhan Yesus akan datang segera. Seisi dunia, seluruh bangsa datang menyembah Tuhan Yesus akan datang segera. Seluruh bangsa datang padamu menyembah. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Baik sakit, duka cita, bahkan kematian sekalipun, baik yang akan kita alami maupun orang yang kita sayangi alami, jangan sampai memisahkan kita dari kasih Allah. Karena pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, walaupun orang benar telah meninggal, telah beristirahat dalam kematian, ketika Yesus datang di kalian, maka orang benar tersebut akan dibangkitkan, dan orang saleh yang tetap hidup, yang masih hidup, akan diubahkan dalam sekejap mata, dan kita semua akan diangkat ke dalam kerajaan surga dengan penuh kemuliaan, dengan penuh sukacita yang luar biasa. Oh, tidak ada pena yang sanggup menuliskan sukacita bahagianya hari ini.